Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 20081050064 dari jurusan Tadris Matematika kelas 2C. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas soal-soal dari ulangan akhir semester mata kuliah teori bilangan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Untuk soal yang pertama, tulislah basis bilangan 4 dari 3201 dalam basis desimal. Kita akan memakai rumus pada teorema 3.1 untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, di mana rumus pada teorema 3.1 ini ialah N sama dengan AK B pangkat K ditambah AK min 1 B pangkat K min 1 ditambah AK min 2 B pangkat K min 2 sama dengan A1 B ditambah A0. Dalam soal ini, bilangan 3201 dalam basis bilangan 4, kita akan menjabarkannya, di mana di sini 4 ini sebagai B dan K ini sebagai basis keempat yang dimulai dari yang terkecil, yakni 0, 1, 2, dan 3. Bilangan bas 3201 dalam basis keempat sama dengan 3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 0 dikali 4 pangkat 1 ditambah 1 dikali 4 pangkat 0 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 3 hasilnya 64 ditambah 2 dikali hasil dari 4 pangkat 2 yakni 16 ditambah 0 hasil dari perkalian dengan 4 pangkat 1 kemudian ditambah 1 yang merupakan hasil dari 1 dikali 4 pangkat 0 sama dengan 3 dikali 64 ini hasilnya adalah 192 ditambah 2 dikali 16 ini hasilnya adalah 32 dan ditambah 1, maka hasil yang didapatkan adalah 225. Jadi bisa kita dapatkan bahwa basis bilangan keempat dari 3201 adalah dalam basis desimal adalah 255. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju soal kedua. Baiklah, kita akan masuk ke dalam soal yang kedua. Bilangan-bilangan berikut ini semua ditulis dalam basis kedua. Tentukanlah hasilnya. Yang A itu 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 0, 1, 1, 1. Yang B 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 dikurangi 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Yang C 1, 0, 0, 1, 1, 1 dikali 1, 0, 1, 1. Untuk mengerjakan soal nomor 2 ini kita akan merujuk pada rumus basis yang kedua yang sudah tertera pada layar ini. Kemudian langsung saja kita menjawab yang bagian yang A. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kita akan merujuk pada rumus basis kedua di mana
hasilnya adalah 0 tambah 1 itu 1, sisanya 0. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, sisa 1, dimana 1 di sini ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah 1 ditambah dengan 1 lagi di bawahnya, maka hasilnya adalah 0, sisa 1. Sisa 1 di sini kita ditambahkan dengan 1 ini, maka hasilnya adalah 0, sisa 1. Sisa 1-nya kita taruh di sebelahnya, kemudian hasilnya tadi 0 kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian sisa 1 yang tadi kita tambahkan dengan 1 di sini, maka hasilnya adalah 0, sisa 1. Sisa 1-nya kita tambahkan ke bilangan di depannya, kemudian hasilnya yakni 0 tadi tambahkan dengan 0, hasilnya adalah 0 di sini. Kemudian sisa 1 yang tadi tambahkan dengan 0, hasilnya adalah 1, tambahkan dengan 0, lagi hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 1 di sini, hasilnya adalah 0, sisa 1, maka 1-nya kita taruh depan. Untuk bagian B, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 dikurangi dengan 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Caranya juga sama, kita merujuk pada rumus basis kedua. Dan didapatkanlah hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian yang C, 1, 0, 0, 1, 1, 1, kita kalikan dengan 1, 0, 1, 1. Kita terlebih dahulu mengalihkan satu persatu dengan bilangan di bawahnya, dimana 1 di sini awalnya kita kalikan dengan 1, 0, 0, 1, 1, 1. Yang didapatkan hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan bilangan di sebelahnya, dikali 1 lagi, hasilnya sama, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0 semua, kita kalikan lagi dengan 1, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita jumlahkan, dimana untuk menjumlahkan ini dan mendapatkan hasilnya kita harus menyesuaikan dengan rumus basis kedua dalam penjumlahan. Dan didapatkan hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dari penjabaran ini bisa kita dapatkan bahwa jika ditulis dalam basis 2, maka hasil dari 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 0, 1, 1, 1 sama dengan 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dan untuk yang 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 dikurangi 1, 0, 0, 1, 1, 1, hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Dan untuk yang C yakni 1, 0, 0, 1, 1, 1 dikali 1, 0, 1, 1, hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan soal yang nomor 3. Carilah hasil dari FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Jawab. Terlebih dahulu untuk mencari hasil FPB dan KPK dari ketiga bilangan ini, yakni kita akan menguraikannya terlebih dahulu dengan menggunakan faktor-faktor prima. Maka diperoleh dari 198 kita dapatkan faktorisasi primanya, faktor-faktor primanya yakni 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Dan 216 faktor-faktor primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Dan untuk 252 faktor faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Dari uraian faktor-faktor prima tersebut bisa kita tulis dengan
seperti ini, mana 198 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1. Dan 216 sama dengan 2 dikali 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Untuk FPB dari 198, 216, dan 252 adalah sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Di sini kita mencari faktor prima yang paling kecil dari 2, dari 3, dari 7, dan dari 11. Dari 2 kita dapatkan 2 pangkat 1, dari 3 kita mendapatkan 3 pangkat 2, dari 7 kita mendapatkan 7 pangkat 0, dan dari 11 kita mendapatkan dari 11 pangkat 0. Maka kita kalikan hasilnya, yakni sama dengan 2 dikali 9, hasil dari 3 pangkat 2, karena 7 pangkat 0 adalah 1 dan 11 pangkat 0 1, maka hasilnya sama, berarti 2 dikali 9, maka hasilnya adalah 18. Kemudian untuk KPK-nya sendiri dari 198, 216, dan 252, yakni kita menggunakan faktor yang paling terbesar, di mana dari 2 di sini terdapat 2 pangkat 3 yang paling besar, dan 3 pangkat 3 di sini yang paling terbesar, dan 7 pangkat 1 di sini yang paling terbesar, dan 11 pangkat 1 yang terbesar. Maka kita kalikan semuanya. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, 3 kali 3 hasilnya adalah 27, berarti 8 dikali 27 dikali 7 dikali 11, maka hasilnya adalah 16.632. Maka FPB dari 198, 216, dan 252 adalah 18, dan KPK dari 198, 216, dan 252 adalah 16.632. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika suatu n bilangan prima, maka tunjukkan bahwa 17n tambah 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Untuk menjawabnya, di sini kita akan mempermisalkan bahwa k kuadrat merupakan suatu bilangan kuadrat. Maka bisa kita peroleh 17n tambah 1 sama dengan k kuadrat. K kuadratnya pindah ruas, jadi k kuadrat min 1 sama dengan 17n. Dimana k kuadrat min 1 ini merupakan perkalian dari k plus 1 dikali k min 1 sama dengan 17n. Itu berarti nilainya sama saja dengan k plus 1 dikali k min 1 sama dengan 17, ataupun k plus 1 dikali k min 1 sama dengan n. Untuk k plus 1 sama dengan 17. Di sini kita dapatkan nilai k-nya adalah 16. Kemudian kita masukkan nilai k 16 ini ke dalam k min 1 sama dengan n. Di mana k-nya adalah 16, 16 min 1 sama dengan n. N-nya adalah 15. Karena n 15 ini bukan bilangan prima, berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi bilangan yang menunjukkan bahwa 17n plus 1 ini adalah suatu bilangan yang kuadrat. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai k lain dan nilai n lain. Dari k min 1 sama dengan 17. K-nya didapat 18,
Kemudian kita masukkan nilai K sama dengan 18 ini ke dalam K plus 1 sama dengan N, dimana K-nya 18 plus 1 dan N-nya adalah 19. Karena 19 ini bilangan prima, maka kita akan memasukkannya ke dalam 17N plus 1 dalam soal. Karena 19 ini bilangan prima dan memenuhi syarat sesuai soal. K kuadrat sama dengan 17N plus 1. K kuadrat sama dengan 17 dikali 19 ditambah 1. K kuadrat ditambah sama dengan 17 dikali 19, hasilnya adalah 323 ditambah 1, hasilnya adalah 324. Maka kita faktorkan 324 ini, maka didapatkan K sama dengan 18. Karena 17 dan N termasuk bilangan prima, maka dari persamaan terakhir ini bisa kita ketahui bahwa K-1 sama dengan 17, yaitu K sama dengan 18, maka K plus 1 sama dengan N, sehingga K sama dengan 19. Tetapi jika K plus 1 sama dengan 17, yaitu 16, maka K-1 sama dengan N, sehingga N15 bukan bilangan prima. Ini dapatkanlah nilai yang bilangan prima adalah K sama dengan 18, karena N-nya adalah 19 yang merupakan bilangan prima. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan untuk nomor 5. Tentukan sisa-sisanya jika 2 pangkat 55 dan 41 pangkat 75 masing-masing dibagi 7. Maka di sini bisa kita katakan bahwa 2 pangkat 55 modulo 7 dan 41/75 modulo 7. Jawab. Untuk 2 pangkat 55 bisa kita misalkan bahwasanya 2 pangkat 3 ini kongruen dengan 1 modulo 7, dimana nantinya dari 2 pangkat 3 ini kita akan mencari caranya agar bisa menjadi 2 pangkat 55, dimana kita akan mengalikannya dengan pangkat 18 dan 2 pangkat 1 untuk menjadikan 2 pangkat 3 ini menjadi 2 pangkat 55 yang kongruen dengan 1 pangkat 18 dikali 2 pangkat 1 modulo 7. Maka bisa kita dapatkan di sini bahwasannya 2 pangkat 55 kongruen dengan 1 dikali 2 modulo 7, dan alhasil menjadi 2 pangkat 55 kongruen dengan 2 modulo 7. Untuk 41 pangkat 75, kita akan menggunakan kaidah modulo, di mana A mod N sama dengan Bn plus C mod N sama dengan C mod N. Kita anggap bahwa 41 ini kongruen dengan min 1 mod 7 sama dengan 6. Kemudian kita kali dengan pangkat 75 menjadi 41 pangkat 75 kongruen dengan nilai min 1 pangkat 75 mod 7 sama dengan 6. Maka 41 pangkat 75 kongruen dengan 1 dikurangi modulo 7 sama dengan 6. Min 1 modulo 7 sama dengan 6. Kemudian 41 pangkat 75 modulo 7 sama dengan min 1 dikali 7 plus 6 modulo 7 sama dengan 6
mod 7. Maka bisa didapatkan di sini bahwa 41 pangkat 75 kongruen dengan 6 mod 7. Maka diketahui dari penjabaran ini bahwa 2 pangkat 55 dibagi 7 sisanya adalah 2, dan 41 pangkat 75 dibagi 7 sisanya 6. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6. Baiklah, di nomor 6 ini kita akan mencari penyelesaian dari persamaan linear di pantus 2x plus 6y sama dengan 20. Jawab 2x plus 6y sama dengan 20 berarti 2x kongruen dengan 20 mod 6, dimana kita di sini dibagi 2 secara keseluruhan. 2x menjadi x, 20 menjadi 10, dan 6 menjadi 3. Maka didapatkan bahwa x kongruen dengan 10 mod 3, x kongruen dengan 1 mod 3. Kita misalkan y sama dengan k, maka berarti x sama dengan 1 plus 3k, dengan k sebagai bilangan bulat. Dengan k merupakan bilangan bulat. Kita substitusikan 1 ditambah 3k ini pada x dalam 2x plus 6y sama dengan 20. Maka diperoleh 2x plus 6y sama dengan 20. Jadi kita masukkan nilai x ini, kita masukkan nilai 1 plus 3k ini dalam nilai x. 2 dikali 1 plus 3k plus 6y sama dengan 20. Jadi 2 plus 6k plus 6y sama dengan 20. 2 plus 6k nya pindah ruas menjadi 6y sama dengan 20 dikurangi 2, 18 min 6k. Kita bagi dengan angka 6, jadi y sama dengan 3 min k. Maka dari penjabaran ini didapatkan bahwasannya dari himpunan penyelesaian dari 2x plus 6y sama dengan 20 ini adalah x nya ini 1 plus 3k, dan y nya ini adalah y sama dengan 3 min k. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Carilah nilai penjumlahan 2 angka terakhir dari 7 pangkat 355. Jawab. Kita permisalkan bahwa 7 pangkat 4 ini merupakan kongruen dari 1 mod 100. Karena itulah kita harus mencari cara agar 7 pangkat 4 ini bisa menjadi 7 pangkat 355. Karena itulah kita akan mengkalikannya dengan pangkat 88. Karena 4 kali 88 hasilnya adalah 352, maka kita akan kalikan dengan 7 pangkat 3 yang kongruen dengan 1 pangkat 88 dikali 7 pangkat 3 juga mod 100, dimana 4 kali 88 ditambahkan dengan pangkat dari 7 pangkat 3 ini hasilnya adalah 7 pangkat 355 kongruen dengan nilai 343 dikali 1 mod 100. 343 ini berasal dari 7 pangkat 3 dan 1 pangkat 88 ini menjadi 1. Maka diperoleh 7 pangkat 355 ini kongruen dengan 343 mod 100. Berarti kita mendapatkan bahwasannya 2 angka terakhirnya adalah 4 dan 3. Karena itulah kita akan menjumlahkan kedua bilangan tersebut, yakni 4 ditambah 3 sama dengan 12.
Jadi hasil penjumlahan dua angka terakhir ini dari 7 pangkat 355 adalah 7. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan ke nomor 8. Tentukan hasil dari fungsi tahu 420. Bagian A itu. Yang bagian B, tentukan fungsi sigma dari 4200. Dan yang bagian C, menentukan hasil dari fungsi tahu 42 ditambah fungsi sigma 420. Jawab. Untuk mencari fungsi tahu dari 420 ini, kita harus mencari faktorisasi prima, faktor-faktor prima dari 420 ini terlebih dahulu. Maka didapatkanlah yakni 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Kemudian kita akan menggunakan rumus dari fungsi tahu, di mana di sini A1 ditambah 1 dikali hasil dari penjumlahan A kedua ditambah 1 dikali hasil dari penjumlahan A3 ditambah 1 dikali hasil penjumlahan dari A4 ditambah 1, di mana A ini merupakan nilai pangkat dari faktor-faktor prima 420 ini. Maka didapatkan A1 nya itu 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. A2 ini 1, maka ditambah 1 hasilnya adalah 2. Dan yang ketiga adalah 1, maka 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Dan A keempat adalah 1 juga, maka ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 2 juga. Kemudian kita kalikan 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 24. Maka untuk hasil dari fungsi tahu 420 sendiri adalah 24. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B. Mari kita akan mencari fungsi sigma dari 4200. Terlebih dahulu kita mencari faktor-faktor primanya. Dan kita dapatkan faktor-faktor prima dari 4200 ini yakni 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Kita kalikan fungsi omega dari 2, fungsi omega dari 5, fungsi omega dari 3, dan fungsi omega dari 7 ini menggunakan rumus yang sudah tersedia di sini, dimana P1 pangkat N plus 1 min dikurangi 1 per dibagi P1 dikurangi 1. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari P2 pangkat N plus 1 dikurangi 1 dibagi P2 min 1. Karena di sini ada 4, maka kita melakukan hal yang sama sampai 4 kali, sampai P keempat. Kemudian kita masukkan P yang pertama itu adalah 2 dan N-nya di sini pangkatnya sendiri adalah 3, maka 3 ditambah 1 adalah 4. Maka didapatkan 2 pangkat 4 min 1 dibagi P1 nya adalah 2 per 1. 2 pangkat 4 sendiri itu nilainya adalah 16 dikurang 1 15 per 2 min 1 hasilnya adalah 1, maka 15 per 1 adalah 15. Kemudian untuk P kedua di sini adalah bilangannya adalah 5, pangkatnya adalah 2, karena ditambahkan 1 jadi 5 pangkat 3 min 1 per P2 nya adalah 5 per 1. 5 per 3 itu hasilnya adalah 125 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 124 dibagi hasil dari 5 min 1 adalah 4, berarti 124 dibagi 4, maka hasilnya adalah 31. Kemudian untuk P ketiga di sini, P3 di sini adalah 3 dan N-nya di sini adalah 1 ditambah 1 maka 2. Jadi 3 pangkat 2 min 1 per P3 adalah 3 min 1. 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9 min 1 hasilnya adalah 8 per hasil dari 3 min 1 adalah 2. 8 per 2 hasilnya adalah 4.
Kemudian untuk P yang keempat itu 7, dimana P nya adalah 7, N nya adalah 1, pangkatnya adalah 1, ditambah 1, maka menjadi 7 pangkat 2 min 1 per P keempat kan 7 min 1, hasilnya adalah 6, 7 pangkat 2 itu 49, dikurangi 1, 48 per 6, hasilnya adalah 8. Kemudian kita kalikan semua ini, 15 dikali 31 dikali 4 dikali 8, hasilnya adalah 14.880. Maka untuk hasil dari fungsi sigma 4200 adalah 14.880. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian C. Kita akan mencari penjumlahan dari fungsi tau 42 ditambah fungsi sigma 420. Untuk fungsi tau 42, pertama kita mencari faktor-faktor primanya terlebih dahulu, dan didapatkan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Kemudian kita mengerjakan sesuai rumus yang tadi, dimana A1 ditambah 1 dikali hasil dari penjumlahan A2 tambah A1 dikali hasil dari penjumlahan A3 ditambah 1, dimana A1 sini kita mengambil dari pangkat bilangan yang pertama, pangkat dari bilangan yang kedua, dan pangkat dari bilangan yang ketiga, dimana A1 ini adalah 1, A2 ini adalah 1, A3 ini 1, maka dapatkan hasilnya adalah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2, dikali dengan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2, dikali dengan 1 tambah 1 hasilnya 2, dimana 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Untuk fungsi sigma 420, kita mencari fungsi 420 ini berasal dari perkalian dari 21 dikali 20. Maka kita jabarkan lagi kedua bilangan ini untuk mendapatkan faktor-faktor prima, dimana 21 ini berasal dari 3 dikali 5 yang masing-masing angkanya itu berpangkat 1, dan untuk 20 itu berasal dari perkalian 4 dikali 5, dimana 4 ini merupakan atau nilainya sama dengan 2 pangkat 2, maka didapatkan. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai faktor-faktor prima tersebut ke dalam rumus fungsi dari sigma itu sendiri, dimana yang pertama di sini itu 2 pangkat 3, dimana 2 di sini tuh dirujukan sebagai P, kemudian pangkatnya itu N pangkat 2 ditambah 1 per 1 min 1 per, karena P1 di sini adalah 2, maka 2 min 1. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 dikurangi 1, 2 min 1 hasilnya ada 1, 7 per 1 menjadi 7. Kemudian untuk P yang kedua ini adalah 3, dimana pangkatnya hanya 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 2, maka 3 pangkatnya adalah 2, min 1 per 3 min 1, 3 pangkat 2 itu adalah hasilnya adalah 9, dikurangi 1, 8, 8 per 3 min 1 sama dengan 2, 8 per 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk P3 ini sendiri adalah 5, dimana N nya ini adalah 1, maka 5 pangkat 1 ditambah 1 adalah 2, 5 pangkat 2 min 1, 5 pangkat 2 adalah 25, dikurang 1 jadi 24 per 5 min 1 hasilnya adalah 4, 24 per 4 adalah 6. Kemudian untuk P yang keempat di sini adalah 7, dimana N-nya adalah 1, maka didapatkan 7 pangkat 2 min 1, 7 pangkat 2 itu hasilnya adalah 49, dikurangi 1, 48 per 7 min 1 adalah 6, 48 per 6 adalah 8. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4 dikali 6 dikali 8, hasilnya adalah 1344.
Maka hasil yang kita peroleh dari penjumlahan fungsi tau 42 dan fungsi sigma 420 adalah 8 ditambah 1344 sama dengan 1352. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan nomor 10. Maka hasil yang diperoleh dari fungsi tau 42 ditambah fungsi sigma 420 adalah 8 ditambah 1344 menjadi 1352. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan nomor 9. Tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan diorama Euler. Karena di sini kita akan mencari satu angka terakhir dari pangkat dari 3 pangkat 100, maka kita akan menggunakan modulus 10. Mana pi 10 sama dengan 10 dikali hasil dari pengurangan 1 dikurangi setengah, kemudian dikali dengan hasil dari pengurangan 1 dikurangi 1/5, maka didapatkan hasilnya adalah 4. 3 pangkat 100 mod 10, dimana kita akan menggunakan 4 ini sebagai pangkat yang akan mendekati 3 pangkat 100 ini. Maka didapatkan 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 10. Kemudian kita mengkalikan dengan pangkat berapa yang sekiranya nilai 3 ini menjadi 3 pangkat 100. Kita dapatkan dengan cara mengkalikan dengan pangkat 25, dimana 3 pangkat 4 dikali pangkat 25 yang kongruen dengan 1 pangkat 25 modulo 10. Selanjutnya ya 3 pangkat 100 kongruen dengan 1 modulo 10. 3 pangkat 100 kongruen dengan 1. Maka kita bisa mendapatkan angka terakhir dari 3 pangkat 100 ini dengan menggunakan teorema Euler, yakni berupa 1. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan pada nomor 10. Soal nomor 10, tentukan akar-akar primitif dari bilangan prima 17 dan 23. Jawab, banyak akar primitif dari fungsi Euler pada fungsi Euler 17 sama dengan fungsi Euler 17 min 1 sama dengan fungsi Euler 16. Selanjutnya kita mencari bilangan dari 0 sampai 15 yang relatif prima dengan 16, yakni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, sehingga fungsi Euler 16 sama dengan 8. Maka fungsi pada fungsi Euler sama dengan fungsi Euler pada fungsi Euler 17 sama dengan 8. Kemudian kita menggunakan salah satu akar primitifnya, yakni 3, untuk kita cari agar kongruen dengan 1 mod 17, dimana di sini kita menggunakan 3 pangkat 16 yang kongruen dengan 3 pangkat 4 dikali 4 kongruen dengan min 4/4. 3 pangkat 4 sendiri itu hasilnya adalah 81, dimana kita bagi dengan modulo 17, maka sisa min 4. Kemudian min 4 pangkat 4 hasilnya adalah 16 dikali 16.
sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1 mod 17. Sehingga ordo ketiga modul 17 ini sama dengan 16 sama dengan fungsi Euler 17. Bilangan 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 3, 3 pangkat 5, 3 pangkat 7, 3 pangkat 9, 3 pangkat 11, 3 pangkat 13, dan 3 pangkat 15 membentuk sistem residu tereduksi mod 17. Mana 3 pangkat 3 itu kongruen dengan 27, kongruen dengan 17 dikali 1 ditambah 10 modulo 17, kongruen dengan 10 modulo 17. Kemudian untuk 3 pangkat 5 kongruen dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kongruen dengan 10 dikali 9, kongruen dengan 90 modulo 17, kongruen dengan 17 dikali 5 ditambah 5 modulo 17, kongruen dengan 5 modulo 17. Kemudian ada 3 pangkat 7 yang kongruen dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2, kongruen dengan 5 dikali 9, kongruen dengan 45 modulo 17. Kemudian kongruen dengan 17 dikali 2 ditambah 11 modulo 17, kongruen dengan 11 modulo 17. Kemudian ada 3 pangkat 9 yang kongruen dengan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2, yang kongruen dengan 11 dikali 9, kongruen dengan 99 modulo 17, kongruen dengan 17 dikali 5 ditambah 14 modulo 17, kongruen dengan 14 modulo 17. Kemudian ada 3 pangkat 11 yang kongruen dengan 3 dikali 9 dikali 3 pangkat 2, kongruen dengan 14 dikali 9, kongruen dengan 126 modulo 17, kongruen dengan 17 dikali 7 ditambah 7 modulo 17, kongruen dengan 7 mod 17. Kemudian ada 3 pangkat 13 yang kongruen dengan 3 pangkat 11 dikali 3 pangkat 2, kongruen dengan 7 dikali 9, kongruen 63 modulo 17, kongruen dengan 17 dikali 3 ditambah 12 modulo 17, kongruen dengan 12 modulo 17. Kemudian ada 3 pangkat 15 kongruen dengan 3 pangkat 13 dikali 3 pangkat 2, kongruen dengan 12 dikali 9, kongruen dengan 108 modulo 17, kongruen dengan 17 dikali 6 ditambah 6 modulo 17, yang kongruen dengan 6 modulo 17. Jadi akar-akar primitif dari 17 adalah 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, dan 14. Kemudian kita akan mencari banyak akar primitif dari fungsi Euler pada fungsi Euler 23 sama dengan fungsi Euler 23 min 1 sama dengan fungsi Euler 22. Selanjutnya kita akan mencari bilangan-bilangan dari 0 sampai 21 yang relatif prima dengan 22, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 12, 19, 21. Sehingga fungsi Euler 22 sama dengan 10. Maka fungsi Euler pada fungsi Euler 23 sama dengan 10. Kemudian kita mengambil salah satu akar primitifnya, yaitu 3 dengan pangkat 22 untuk mencari kekorangannya dengan modulo 23, dimana 3 pangkat 22 ini kongruen dengan 3 pangkat 11 dikali 2, kongruen dengan 23 dikali 7702 ditambah 1 mod 23, yang kongruen dengan 1 mod 23. Sehingga untuk orde 3 pada modulo 23 sama dengan 2 sama dengan fungsi Euler 23. Bilangan 3 pangkat 1 sama dengan 3,
3 pangkat 3, 3 pangkat 5, 3 pangkat 7, 3 pangkat 9, 3 pangkat 13, 3 pangkat 15, 3 pangkat 17, 3 pangkat 19, 3 pangkat 21 membentuk sistem residu tereduksi modulo 23. Untuk 3 pangkat 3 kongruen dengan 27, kongruen dengan 23 kali 1 ditambah 4 modulo 23, kongruen dengan 4 modulo 23. Kemudian 3 pangkat 5 kongruen dengan 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 4 dikali 9 kongruen dengan 36 modulo 23, kongruen dengan 23 dikali 1 ditambah 13 modulo 12 modulo 23, kongruen dengan 13 modulo 23. 3 pangkat 7 kongruen dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 13 dikali 9 yang kongruen dengan 117 modulo 23 yang kongruen dengan 23 dikali 5 ditambah 2 modulo 23, kongruen dengan 2 modulo 23. Kemudian untuk 3 pangkat 9 yang kongruen dengan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 2 dikali 9 yang kongruen dengan 18 modulo 23. Kemudian ada 3 pangkat 13 yang kongruen dengan 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 2 dimana kongruen dengan 18 dikali 81 yang kongruen dengan 1458 modulo 23, kongruen dengan 23 dikali 63 ditambah 9 modulo 23 yang kongruen dengan 9 modulo 23. Kemudian 3 pangkat 15 kongruen dengan 3 pangkat 13 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 9 dikali 9 kongruen dengan 81 mod 23, kongruen dengan 23 dikali 3 ditambah 12 modulo 23 kongruen dengan 12 modulo 23. Kemudian 3 pangkat 17 kongruen dengan 3 pangkat 15 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 12 dikali 9 kongruen dengan 108 modulo 23, kongruen dengan 23 dikali 4 ditambah 16 mod 23 kongruen dengan 16 mod 23. Kemudian 3 pangkat 19 kongruen dengan 3 pangkat 17 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 16 dikali 9 kongruen dengan 144 modulo 23, kongruen dengan 23 dikali 6 ditambah 6 modulo 23, kongruen dengan 6 modulo 23. Kemudian untuk 3 pangkat 21 kongruen dengan 3 pangkat 19 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 6 dikali 9 kongruen dengan 54 modulo 23, dimana kongruen dengan 23 dikali 2 ditambah 8 modulo 23 kongruen dengan 8 modulo 23. Maka bisa kita simpulkan bahwa akar-akar penyusup dari 23 adalah 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, dan 18. Baiklah, terima kasih untuk menonton video ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.